Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hukum perjanjian MOU dan e-kontrak. Yaitu sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Aditya Maulana dengan NIM C0C0240006. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah. Baik, tujuan pembelajaran sekarang yaitu memahami hukum perjanjian, mau dan e-kontrak. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu apa itu perjanjian. Perjanjian adalah peristiwa di mana salah satu pihak atau subjek hukum berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sebagaimana itu dalam pasal 1313 KUH Perdata. Hukum perjanjian. Kontrak atau perjanjian secara umum adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Ketentuan umum tentang kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hukum perjanjian menurut beberapa ahli yaitu pertama Sutikno, yaitu menurut Sutikno, hukum perjanjian adalah suatu hubungan hukum kontraktual antara dua pihak atau lebih yang mempunyai akibat hukum. Lalu yang kedua yaitu ada ars subjecti. Menurut ars subjecti, hukum adalah peristiwa di mana satu pihak membuat perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan tindakan atau hal tertentu. Lalu ini ada Profesor Wirjono Projodikoro. Menurutnya yaitu eh, hukum perjanjian adalah suatu hubungan hukum, artinya satu orang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak lain berhak menuntut kewajiban itu dalam hukum perjanjian. Lalu ada syarat sah hukum perjanjian. Persetujuan para pihak, yaitu perjanjian berarti ada kesepakatan sukarela antara para pihak tentang hal-hal terpenting yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, harus ada komitmen bebas atau sukarela antara para pihak di mana persetujuan dapat dinyatakan secara tegas atau diam-diam. Bebas di sini berarti bebas dari kontrol, pelaksanaan, dan penipuan. Namun, perjanjian berakhir menurut pasal 1321 KUH Perdata jika perjanjian didasarkan pada kelalaian, pelaksanaan, atau niat curang. Lalu ada kompetensi para pihak. Menurut pasal 329 KUH Perdata, siapapun pada prinsipnya dapat mengakhiri kontrak kecuali mereka ditemukan tidak kompeten secara hukum. Lalu ada tentang masalah tertentu yaitu hal-hal tertentu berarti apa yang telah disepakati dan kewajiban kedua belah pihak. Sekurang-kurangnya jenis barang yang terkait dengan kontrak ditentukan dan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan. Lalu selanjutnya ada untuk alasan halal. Karena isi akad itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang dicapai oleh para pihak adalah sah secara hukum, isi perjanjian tidak melanggar hukum. Hukum kesusilaan atau keterlibatan hukum keterlibatan umum kesepakatan kontrak mengandung arti bahwa kehendak para pihak yang membuat kesepakatan adalah konsisten sehingga tidak boleh ada paksaan, penguasaan, dan penipuan. Doang dwelling bedrock dalam pelaksanaan kesepakatan. Lalu ada asas dalam hukum perjanjian. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak yaitu freedom of contract. Lalu kedua ada asas konsensualisme atau consensualism. Lalu ketiga ada asas kekuatan mengikat yaitu pax servanda. Lalu keempat ada asas itikat baik atau good faith. Lalu kelima ada asas keseimbangan. Keenam ada asas kepribadian atau personality. Lalu ada asas kebiasaan, asas kepercayaan, asas kepatutan, asas pelengkapan, dan asas perlindungan.
Lalu selanjutnya ada MOU. Apa itu MOU? MOU adalah singkatan dari Memorandum of Understanding, yaitu nota kesepahaman atau MOU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak atau subjek hukum untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkan atau dimilikinya. Lebih lanjut, diartikan Black's Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Margareta Donda dalam Notair Volume 2 Nomor 2 Asas Itikat Baik dalam Memorandum of Understanding sebagai dasar pembuatan kontrak. Mau atau Memorandum of Understanding adalah sebuah bentuk letter of intent atau bentuk pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya. Suatu tulisan tanpa komitmen atau tidak menjanjikan suatu apapun sebagai awal untuk kesepakatan lebih lanjut. Suatu letter of intent tidak dimaksudkan untuk mengikat dan tidak menghalangi pihak dari tawar-menawar dengan pihak ketiga. Ciri-ciri MOU. Yang pertama, merupakan pendahuluan perikatan atau landasan kepastian. Yang kedua, isi materinya hanya memuat hal yang pokok. Lalu ketiga, bersifat sementara atau memiliki tenggat waktu. Biasanya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci. Lalu dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan karena adanya keraguan satu pihak kepada pihak lainnya. Perbedaan MOU dengan surat perjanjian. MOU atau Memorandum of Understanding adalah nota kesepahaman prakontrak yang bersifat sementara dan tidak mengikat secara umum. Hanya memuat komitmen umum atau niat kerjasama. Sebaliknya, surat perjanjian atau kontrak adalah dokumen formal yang mengikat secara hukum, berisi detail hak, kewajiban, serta sanksi, dan diakui kuat menurut KUH Perdata. Lalu, bagian terakhirnya itu e-kontrak. Kontrak elektronik atau e-kontrak adalah perjanjian secara dua pihak atau lebih yang dibuat, disepakati, dan ditandatangani melalui sistem elektronik atau media digital, seperti email, situs web, atau aplikasi tanpa dokumen fisik. Kontrak ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat setara dengan kontrak konvensional, asalkan memenuhi syarat dan perjanjian. Karakteristik dan aspek penting kontrak elektronik yaitu bentuk digitalnya berupa dokumen digital yang disimpan secara elektronik, bukan kertas. Lalu selanjutnya tanda tangan elektronik. Pengesahan sering menggunakan tanda tangan elektronik atau metode persetujuan digital, misalnya klik tombol setuju atau klik wrap agreement. Lalu legalitas diatur di Indonesia dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah PSTI atau Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lalu syarat sah harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata yang berisi tentang kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan kuasa yang halal. Lalu jenis umumnya berupa kontrak baku dalam transaksi e-commerce, lisensi software, atau dokumen bisnis digital. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Untuk kesimpulan dari materi sebelumnya yaitu hukum perjanjian MOU dan e-kontrak adalah instrumen hukum yang mengatur hubungan perikatan dengan perbedaan mendasar pada kekuatan mengikatnya. Perjanjian formal pasal 1320 KUH Perdata mengikat penuh, mau umumnya sebatas komitmen moral atau prakontrak, dan e-kontrak sah secara digital sesuai Undang-Undang ITE. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terekam.